Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Berjumpa lagi dengan channel Creepy Greeting, channel yang berisi tentang cerita horor, mistis, dan seram. Dan pada kali ini, saya akan mengangkat sebuah cerita klasik, yaitu cerita di era tahun 70-an. Dan cerita ini saya ambil dari Twitter dengan nama akun @agilsapuetra dengan judul Pocong Sukowati tahun 1975. Tragedi klasik memang mempunyai tempat tersendiri di hati saya. Kali ini kisah nyata di tahun 70-an tentang sebuah desa yang diteror hantu pocong yang konon katanya tengah mencari keadilan. Katanya sampai sekarang di waktu tertentu pocong ini masih menampakkan diri hingga menjadi urban legend di desa ini. Temanggung, sekira pertengahan November 1973. Sukowati pemudi 23 tahun, anak tunggal. Ayahnya baru saja meninggal 1 bulan yang lalu. Sedang ibunya sudah meninggal lebih dulu, meninggal ketika Wati umur 8 tahun. Tinggallah Wati sekarang bersama neneknya. Dari kecil bapak dan ibu Wati memang tinggal bersama neneknya. Karena ibu Wati juga anak tunggal, jadi Wati pastilah cucu satu-satunya. Walaupun kini Wati yatim piatu, tapi Wati beruntung masih punya nenek, dan Wati juga termasuk keluarga yang berada. Menurut saksi, Wati adalah bunga di desa tersebut. Selain cantik, Wati juga dinilai sebagai pribadi yang cerdas, ramah, religius, dan santun. Tahun itu, Wati baru saja lulus SMA. Setelah lulus, Wati bekerja di kantor kelurahan desa tempat ia tinggal. Sepeninggal ayah dan ibunya, Wati beberapa kali dilamar oleh pemuda, baik dari tetangga sampai dari kota, orang kaya dan biasa. Tapi Wati selalu menolaknya, padahal neneknya semakin menua saat itu, yang berharap ada yang menopang Wati ketika nenek nanti tiada. Yang orang-orang tahu, Wati punya hubungan dengan Bondan sejak awal SMA. Tapi nenek sepertinya tidak setuju. Meski Bondan anak orang kaya, tapi dia terkenal kasar dan uraan. Dia seumuran Wati. Nenek sudah berulang kali mengingatkan, tapi mereka berdua justru malah menjalin hubungan dengan diam-diam. Ayah Bondan sepertinya juga tak setuju kalau anaknya dengan Wati berhubungan. Wes sejebotoh kalau istilah Jawanya. Jadi dulu itu kakek Wati dan kakek Bondan pernah menjadi lawan politik. Sama-sama calon lurah. Kakek Wati menang, tapi kakek Bondan yang kalah merasa dicurangi, dan seakan dendamnya diwariskan ke anak cucunya. Itu namanya WCJ Botoh. Sudah berseberangan lah intinya. Seperti kebiasaan orang Jawa kuno, kalau sudah berucap, pantang untuk diingkari. Begitulah kira-kira. Hubungan asmara antara Bondan dan Wati pun semakin menjadi. Seiring menuanya nenek, Wati sudah mulai kekurangan karena harus bekerja sendiri menghidupi neneknya yang mulai sakit-sakitan. Tapi akhir tahun 1974, Bondan justru menikah dengan orang lain. Wati sebenarnya tahu soal perjodohan Bondan dengan wanita itu. Tapi Bondan sudah berjanji tidak akan menikah dengan wanita selain Wati. Bukan masalah itu, tapi konon katanya Wati tengah hamil waktu itu. Warga tak pernah melihat Wati lagi sejak pernikahan Bondan. Wati juga tak lagi bekerja. Dan beberapa bulan kemudian, di pertengahan tahun 1975, Wati ditemukan gantung diri di kamarnya. Jasad Wati baru ditemukan setelah 7 hari karena tetangga yang sedang menjenguk neneknya.
sang tetangga yang mulai bertanya-tanya, kenapa nenek tak pernah terlihat berjemur di teras seperti biasanya. Dan Wati yang tak pernah terlihat. Tetangga pun berbasa-basi menengok nenek Wati. Rumah diketuk, tapi tidak ada jawaban. Tapi karena dari depan rumah tercium bau busuk, dia urung, mungkin karena takut, dan kembali mengajak beberapa warga desa untuk masuk. Pintunya tak terkunci. Langsung saja warga masuk dan menuju kamar nenek Wati. Di sana beliau terbaring di ranjang. Saat salah satu warga masuk, sebut saja Bu Santi, nenek Wati seperti ingin terperanjat dari ranjangnya. Sambil menggerakkan jemarinya, nenek Wati berbicara namun tidak jelas. Sambil menggerakkan tangannya. Pripun, Mbah? Kok mboten ati ketinggal? Yang artinya, gimana nek, kok nggak pernah kelihatan? Nenek Wati pun menjawab dengan nada yang lebih tinggi. Lawati wonten pundi to, Mbah? Yang artinya, Lawati di mana toh, Nek? Nenek Wati pun menangis bak anak kecil sambil menunjuk-nunjuk ke arah sebelah, yaitu kamar Wati. Bu Santi dengan segera keluar. Ternyata warga sedang mencoba membuka kamar Wati yang terkunci. Bau busuk menyengat setelah didobrak. Benar saja, Wati gantung diri dengan kain sarung yang dikaitkan ke kayu penopang atap. Jasadnya sudah menggelembung mengeluarkan cairan. Perutnya seperti orang hamil sekitar 6 bulan. Dan gegerlah satu warga waktu itu. Sang bunga desa tewas gantung diri. Dan setelah jenazah dimakamkan, barulah kejadian-kejadian seram terjadi. Desa menjadi mencekam. Kebanyakan warga tak berani keluar setelah maghrib. 3 hari setelah kematian Wati, banyak warga yang bersaksi melihat pocong yang meyakini itu adalah Sukowati. Salah satunya Dedi, usia belasan tahun waktu itu. Waktu itu 3 hari setelah kematian Mbak Wati, sekira pertengahan tahun 1975. Listrik belum merata di desa saya. Kebetulan rumah saya listriknya gabung di rumah Pak Karwo. Jadi 1 meteran listrik dibagi 3 rumah. Rumah saya, Pak Karwo, dan sebelah saya. Karena wattnya masih minim, kita cuma gabung sampai jam 9 malam. Setelah itu ya pakai lampu minyak. Jadi kebayangkan pencahayaan di depan jalan rumah saya. Waktu itu sekitar jam 12 malam. Saya terbangun karena ingin buang air besar. Sebenarnya saya tidak berani keluar, tapi sudah saya tahan sekuat tenaga. Hasrat itu tetap tak bisa lagi dibendung. Padahal dulu tidak semua rumah punya jamban. Saya harus jalan kira-kira 50 meter menuju MCK di pinggir desa. Karena sudah di ujung tanduk, akhirnya mau tak mau saya harus keluar menuju jamban. Sambil membawa senter dan setengah berlari, saya berjalan menuju jamban. Sampai di sana, ternyata ada Pak Sulam, tetangga saya. Rasa takut saya sedikit berkurang. Kita pun jongkok saling membelakangi. Jadi, jambannya ada 3 deret. Saya di pojok, tengah kosong, dan Pak Sulam di pojok juga. Penutupnya juga cuma sampai pinggul kalau kita jongkok. Dan itu tak beratap. Pokoknya khas jamban-jamban umum di desa lah. Pak Sulam diam saja. Pak Sulam diam saja. Cuma terdengar suara hisapan rokok kelembak kemenyannya yang menyengat. Saya mencoba ngobrol dengan Pak Sulam. Wah, jenengan kok wanen temen, Kang? Yang artinya, wah, Anda kok berani sekali, Pak? Pak Sulam menjawab, Wedi apa? yang artinya, takut apa? Mbak Wati kuwi lho, Kang. Yang artinya, Mbak Wati itu loh, Pak. Pak Sulam tidak menjawab. Pas saya nengok, ternyata tidak ada siapa-siapa. Saya takut sekali.
Sampai lupa waktu itu apakah saya sempat cebok apa belum. Saya langsung berlari menuju rumah. Tolong! Saya berteriak kencang. Sampai di depan rumah saya terpeleset jatuh. Dan di remang-remang saat saya mencoba berdiri, saya melihat sosok putih di depan rumah tetangga sebelah saya. Awalnya saya kira karung beras, tapi kok bergerak-gerak menghantami pintu. Saya raih senter di samping. Pas saya soroti, ternyata pocong kalau menurut saya. Tapi posisinya setengah sujud dan kepalanya dihentak-hentakkan ke pintu rumah tetangga saya. Bruk, bruk, bruk. Saya langsung spontan berdiri masuk ke rumah dan masuk ke kamar. Pikiran sangat kacau, seperti mimpi. Saya hidupkan 5 lampu minyak di kamar biar suasana sedikit terang. Dan saya tertelungkup di ranjang dengan menutup selimut. Bruk, bruk, bruk. Suara hentakan itu masih ada, tapi kelihatannya masih di rumah tetangga saya. Sampai beberapa saat kemudian, suara itu mulai semakin jelas, semakin keras. Duk, duk, duk. Sepertinya yang diketuk sekarang adalah pintu rumah saya. Dan ada suara. Seperti orang yang dibungkam mulutnya. Suara itu bertahan 10 menit mungkin, dan kemudian pindah ke sebelah. Keesokan harinya, semua warga geger. Mereka bersaksi pintu rumahnya diketuk oleh sosok pocong yang diduga Mbak Sukowati. Masih ingat kan Nenek Wati yang sedang sakit? Nah, selang 40 hari kematian Wati, sang nenek sehat bugar. Bahkan sudah bisa sedikit jalan-jalan. Bicaranya pun mulai agak lancar. Sepeninggal Wati, nenek diurus keperluannya oleh warga sekitar. Karena dulunya beliau juga orang yang dermawan dan baik. Warga pun iba dan mencoba membalas kebaikannya dengan saling bekerjasama mengurus keperluan beliau. Singkat cerita, di suatu sore, sekitar pukul 5 sore, nenek berjalan tergopoh-gopoh menggunakan tongkatnya. Berjalan menghampiri kerumunan warga yang sedang ngobrol-ngobrol di depan musola. Wonten napa, Mbah? Yang artinya, "Ada apa, Nek?" sahut salah satu warga. Wati bali, nggawa bayi. Yang artinya, "Wati pulang bawa bayi," kata nenek. Warga kebingungan dong. Wati sinten, Mbah? Yang artinya, "Wati siapa, Nek?" Sukowati putuku. Yang artinya, "Sukowati cucuku," dengan nada meninggi. Jo tiliin arang andel. Yang artinya, "Ayo lihat kalau tidak percaya," kata nenek lagi. Berkerumunlah warga yang penasaran bersama-sama membuktikan omongan nenek. Dan setelah dilihat, memang tidak ada siapa-siapa di situ. Tapi warga tetap bergidik ngeri. Pasalnya, nenek ngotot sekali bahwa cucunya yang mati bunuh diri itu kembali pulang ke rumah dengan membawa bayi sore itu. Sebagian warga juga menganggap mungkin nenek saking kangennya dengan cucunya sampai berhalusinasi seperti itu. Sampai beberapa hari kemudian, Mas Sarjono, sesuai dengan namanya, beliau adalah sarjana, pendidikannya tinggi, dan beliau adalah orang yang paling tidak percaya dengan hal-hal mistis. Beliau juga yang getol bilang kalau si nenek udah pikun dan gila, sehingga berhalusinasi. Kejadiannya sore hari, hampir maghrib. Mas Sarjono pulang dari desa sebelah, naik sepeda ontelnya. Di jalan desa yang waktu itu sepi, Mas Sarjono melihat wanita dari kejauhan berjalan di depannya. Pakaiannya dress batik dengan selendang seperti sedang menggendong bayi. Semakin mendekat, seperti bau anyir, dan dari belakang, jarak kira-kira 5 meter, ada yang janggal. Dari pakaian area pantat wanita tersebut seperti basah, namun merah, seperti darah. Dengan kaget, Mas Sarjono menghentikan sepedanya.
Sesaat, sosok itu berhenti berjalan dan membalikan badannya sambil terus tersenyum jahat. Sosok itu berbicara sekali Mas, dan berjalan mundur cepat sekali, dan kemudian menghilang di kabut ujung desa. Mas Sarjono berlari meninggalkan sepedanya. Setelah bertemu warga, Mas Sarjono bersumpah bahwa yang dilihat itu adalah Sukowati. Dia hafal dengan tai lalat di bawah matanya. Kejadian itu sangat cepat dan merubah cara berpikir Mas Sarjono dari tidak percaya menjadi sangat percaya. Kembali ke nenek. Setiap beberapa hari sekali, warga bilang kalau nenek sering kali menghampiri warga di sore hari, dan kembali bersaksi kalau Sukowati pulang ke rumah dengan membawa bayi duduk di kamarnya. Nenek bersaksi bahwa Sukowati pulang itu terus berulang-ulang hingga nenek menghembuskan nafas terakhirnya. Setahun terakhir, banyak warga yang bersaksi melihat sosok yang diduga arwah dari Sukowati. Ada yang berbentuk pocong, ada pula yang melihat dengan bentuk wanita berpakaian dress batik sambil menggendong bayi. Tapi selain itu ada yang terlupakan, yaitu Bondan, mantan kekasih Sukowati yang diduga menjadi penyebab Sukowati bunuh diri lantaran menikah dengan wanita lain. Usia pernikahan Bondan dengan wanita itu justru tak bertahan lama, terlebih setelah Wati bunuh diri. Sukowati bunuh diri hanya selang beberapa bulan saja setelah Bondan menikah. Setelah kejadian itu, ternyata terjadi hal-hal aneh terhadap Bondan. Bondan mendadak stres dan suka mengamuk, alhasil istrinya pun menceraikannya. Dengan usia pernikahan yang tidak sampai setahun, dalam masa gilanya, banyak warga yang sering melihat Bondan berbicara sendiri di makam Sukowati. Kadang menangis, tubuhnya yang gagah menjadi kurus kering. Keluarganya sudah mencoba berbagai cara untuk mengobatinya, dari RSJ sampai dibawa ke orang pintar, tapi tetap tidak ada perkembangan. Pernah di malam hari, Bondan berlari keliling desa sambil berteriak, "Wati, Wati aku melu." Pak Narso, narasumber cerita ini, pernah melihat Bondan duduk di depan makam Sukowati. Bondan menggaruk kepalanya sampai berdarah, mungkin sampai kulit kepalanya mengelupas, sambil tertawa terbahak-bahak. Bahkan pernah di siang hari, di jamban umum, lagi banyak warga nih. Nah, si Bondan ini buang air besar, tapi kotorannya ditadah dengan tangannya sendiri dan lalu dimakan. Entah apa penyebab Bondan menjadi gila, tapi warga meyakini itu karena kesalahannya dengan Sukowati. Bisa saja karena dia terlalu merasa bersalah karena bunuh dirinya Sukowati. Di tahun 1975, kegilaan Bondan ini semakin menjadi-jadi dan meresahkan juga. Karena keluarganya mungkin malu, Bondan sempat juga dipasung kurang lebih 1,5 tahun. Baru di tahun-tahun berikutnya, Bondan dibiarkan berbaur. Tapi penyebab pasti kegilaan Bondan ini belum bisa dibuktikan. Walau warga meyakini itu karena karma Sukowati. Bondan tidak pernah benar-benar sembuh. Dia tetap linglung sampai akhir hayatnya. Bondan meninggal di antara usia 64 sampai 65 tahun di tahun 2004. Tapi dengan cara gantung diri. Dan itulah cerita dari pocong Sukowati tahun 1975. Dan demikianlah cerita mistis kali ini. Tetap ikuti channel Gribe Greeting agar Anda tak ketinggalan cerita horor dan seram lainnya. Saya, Bang Yon, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.